Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Motion Radio part of KG Radio Network dengan Intisari. Kisah kali ini, seorang perawat bernama Jane Toppen yang berhasil membunuh 50 orang tak bersalah dengan racun favoritnya. Sulit rasanya menggali keterangan dari Jane. Nyaris tak ada informasi mengenai latar belakang masa kecil Jane, bagaimana ia diasuh oleh orang tuanya, bahkan tempat ia dilahirkan dan siapa kedua orang tuanya pun gelap. Jane tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Kulitnya putih mulus, dengan mata belau hitam, serta rambut hitam legam. Di kalangan gadis seusianya, Jane dikenal karena sifatnya yang ceria, penuh semangat, dan memiliki tawa yang khas. Pribadinya yang hangat membuat ia cepat dikenal di kawasan Lowell. Mungkin ia gadis yang paling bahagia di kawasan itu. Orang tua asuhnya sangat terpandang dan berada. Jane dididik sekolah lanjutan terbaik di kawasan Lowell. Mudah bagi Jane mendapatkan teman pria yang akan dijadikan pendampingnya kelak. Benar saja, di awal tahun 1920-an, Jane bertunangan dengan seorang pria pilihannya. Keluarga Toppen menyambut dengan sukacita pertunangan itu. Pertunangan mereka menjadi pembicaraan para gadis dan ibu di kawasan Lowell. Acara pertunangan mereka begitu hangat. Jane tampak sangat bahagia. Impian menjadi wanita sempurna tinggal selangkah lagi. Namun, rencana menjadi wacana. Pertunangan Jane berantakan. Tanpa alasan yang jelas, pihak pria memutuskannya secara sepihak. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Belum kering air mata Jane. Ia harus menghadapi cobaan lain. Selang beberapa bulan saja, ia mendengar kalau mantan tunangannya itu menikahi gadis lain. Jane pun berubah menjadi pendiam dan sangat menyendiri. Suatu hari, Jane memutuskan untuk menjadi perawat di usianya yang menginjak 25 tahun di rumah sakit Cambridge. Prestasi cemerlang sudah diukirnya saat pelatihan. Begitu pula saat terjun menangani pasien. Ia sudah membuktikan dirinya menjadi yang terbaik saat bekerja di sana. Namun Jane pernah membuat hal yang fatal saat bertugas. Kesalahan ini berawal dari seorang dokter yang curiga dengan kondisi seorang pasien. Sebentar deh, pasien ini kok masih ada di sini ya? Coba nih Jen, kamu lihat. Kalau dilihat dari laporan medisnya sih nggak sinkron gitu. Kenapa ya? Coba deh saya periksa dulu buat mastiin. Ini suhu tubuhnya normal kok. Wah, ada yang janggal nih. Jen, kamu bisa jelasin nggak kenapa pasien ini masih dirawat inap? Terus kenapa laporannya bisa beda gini ya? Iya dok, saya yang memalsukan laporan medisnya dok. Hah? Maksudnya? Kenapa kamu ngelakuin itu Jen? Iya dok, jadi sebenarnya saya suka sama dia dok. Saya jatuh cinta sama dia. Jadi saya gak mau dia pergi ninggalin saya. Saya gak nyangka dan gak habis pikir ya Jen. Kenapa kamu berani banget berbuat seperti ini? Kamu tahu kan memalsukan laporan medis itu merupakan perbuatan yang salah. Kita tuh punya sumpah dokter Jen. Punya sumpah perawat. Enggak, saya gak bisa punya perawat yang gak bisa bertanggung jawab kayak gini. Maaf dok, saya gak bakal ngulangin ini lagi. Janji. Enggak, ini udah fatal banget. Kamu lebih mentingin diri kamu dan percintaan kamu dibandingkan kondisi pasien. Saya rasa kita udah gak bisa bekerja bareng lagi ya, Jen. Mending kamu pergi sekarang dan ambil gaji kamu selama bekerja di sini. Terima kasih sebelumnya. Silahkan keluar.
Jane tak patah semangat. Ia malah mengambil kursus lanjutan tentang dampak obat dan narkotika di rumah sakit Massachusetts di Boston. Selesai pelatihan, ia kembali lagi ke Cambridge. Panggilan profesi sebagai perawat tetap menggebu. Bedanya, ia tak lagi berhasrat kerja di rumah sakit atau klinik, melainkan sebagai perawat pribadi untuk keluarga kaya. Jane dipanggil keluarga Israel Dunham. Keluarga Dunham memutuskan memakai jasanya dalam jangka waktu yang panjang. Belum lama ia bekerja, Jane sudah menjadi perawat favorit keluarga itu. Senyum tak pernah lepas diperlihatkan Jane. Ia pun berhasil merebut simpati anak-anak. Pada 26 Mei 1895, Israel Dunham meninggal secara tiba-tiba di rumahnya karena hernia. Tanpa ragu, dokter memberi surat kematian dan mengizinkan jenazah langsung dikubur karena tidak menemukan hal yang mencurigakan. Lalu, apakah Ibu Dunham bisa tahu sifat liciknya Jane? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.